Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan ya, nama aku Tiara Ramadhani dari kelas 10 3. Di video kali ini aku akan membahas tentang kultur jaringan. Pernahkah kalian memetik daun, lalu kalian tanam di media tanah, lalu daun tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baru dengan sifat yang sama seperti induknya? Wah, keren banget ya. Nah, walaupun terlihatnya mustahil, hal tersebut dapat dilakukan secara nyata loh dengan metode kultur jaringan. Jadi, apa sih kultur jaringan itu? Jadi, kultur jaringan atau yang biasa disebut mikropropagasi adalah suatu metode dalam bioteknologi yang memungkinkan perbanyakan tanaman secara aseptik dan kontrol yang lebih baik atas kondisi pertumbuhan mereka. Metode ini melibatkan isolasi dan perbanyakan jaringan tanaman di lingkungan laboratorium yang terkontrol. Kultur jaringan dapat dilakukan menggunakan berbagai bagian tanaman, seperti daun, akar, atau batang. Dalam proses ini, jaringan yang diisolasi ditempatkan dalam medium nutrisi yang kaya dengan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, dasar teorinya apa sih? Nah, teknik kultur jaringan ini berkembang dari adanya teori totipotensi sel oleh Schollen dan Schleiden tahun 1838. Nah, totipotensi itu adalah kemampuan sel tumbuhan yang berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Nah, mereka menyatakan dari dalam masing-masing sel tumbuhan mengandung informasi genetik dan sarana fisiologis tertentu yang mampu membentuk tanaman lengkap bila ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Hal ini didukung penemuan zat pengatur tumbuh oleh Cook dan Miller tahun 1957. Penemuan bahwa regenerasi tunas dan akar secara in vitro ini adalah bahasa Latin ya, yaitu di dalam kaca. Jadi in vitro adalah studi atau eksperimen medis yang dilakukan di laboratorium menggunakan tube laboratorium khusus. Nah, selanjutnya, in vitro yang dikendalikan secara hormonal oleh zat pengatur tumbuh sitokinin dan auksin. Kultur jaringan termasuk ke dalam bioteknologi dengan kategori bioteknologi modern. Masih ingatkah kalian tentang bioteknologi? Mari kita bahas kembali ya. Bioteknologi adalah sebuah bentuk teknologi yang memanfaatkan peran dari suatu makhluk hidup. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini menggunakan mikroorganisme secara langsung dengan metode yang sederhana. Contohnya nih, pada kehidupan sehari-hari seperti tempe, dibuat dengan proses fermentasi menggunakan jamur yang biasa kita kenal dengan nama Rhizopus sp. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern memanfaatkan organisme secara tidak langsung dengan metode yang lebih rumit, yaitu rekayasa genetika, sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, di sini adalah tabel perbedaan bioteknologi konvensional dan modern ya. Nah, kultur jaringan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan ya. Kita tetap membutuhkan tahap-tahapan khusus untuk melakukannya agar berhasil. Alat dan bahan yang diperlukan seperti cawan Petri, laminar airflow atau meja kerja steril untuk melakukan kegiatan penanaman, botol kultur, Erlenmeyer, pipet tetes, dan alat laboratorium lainnya. Baik, langsung saja yuk kita ke tahapan yang pertama. Langkah yang pertama yaitu membuat media tumbuh. Nah, pada tahapan ini adalah menjadi faktor penentu apakah kultur jaringan akan berhasil atau tidak. Media tumbuh ini terbuat dari agar yang berisi campuran garam mineral, berisi unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, dan juga zat pengatur tumbuhan. Nah, pastikan sudah tersteril ya agar tidak terkontaminasi. Nah, lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap kedua itu adalah inisiasi atau pengambilan explant atau bahan yang akan kita gunakan. Di sini explantnya aku menggunakan wortel. Karena mengandung aseptik atau bebas dari infeksi, maka tumbuhan harus dicuci terlebih dahulu dengan larutan disinfektan. Nah, hal ini disebut dengan sterilisasi. Kita akan mengambil area tengah yang paling bersih sebelum kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu multiplikasi. Nah, setelah dipotong
yang akan dimasukkan ke inkubator. Nah, selanjutnya potongan eksplan akan berkembang menjadi kalus. Kalus itu adalah sel yang belum berdiferensi. Selanjutnya, kalus akan dipindahkan ke medium yang baru, menjadi plantlet atau tanaman hasil kultur jaringan yang mempunyai tunas dan akar. Biasanya, akar tumbuh dalam waktu 4-8 minggu. Setelah itu, plantlet akan dipindahkan ke medium tanah. Nah, pertumbuhan ini dilakukan dengan nutrisi yang cukup, lingkungan yang bersih, dan suhu yang terkontrol. Maka dari itu, sebelum bertemu ke lingkungan luar, mereka harus melewati tahap yang keempat, yaitu aklimatasi, atau yang biasa disebut adaptasi. Di tahap ini, tumbuhan akan dipindahkan ke greenhouse agar dapat membiasakan diri dengan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang berbeda nantinya. Nah, di dalam ini terdapat kondisi 50% laboratorium dan 50% kondisi lapangan. Maka setelah mereka beradaptasi di greenhouse, mereka akan dipindahkan ke lingkungan yang baru di perkebunan seperti tanaman pada umumnya, yang nantinya mereka akan tumbuh menjadi wortel dewasa. Nah, itu dia tahapan-tahapan dalam kultur jaringan. Memang terlihatnya ribet, tetapi kultur jaringan ini memiliki banyak sekali keunggulan loh. Yang pertama, tidak perlu membutuhkan tempat yang luas seperti perkebunan pada umumnya. Yang kedua, tumbuhan baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi, jika induknya memiliki sifat yang unggul, maka tanaman yang baru juga akan memiliki sifat yang unggul. Keren banget kan? Yang ketiga, bisa menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang keempat, pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. Dan yang kelima, menghasilkan tanaman yang bebas patogen. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa kultur jaringan itu adalah suatu metode dalam bioteknologi yang memungkinkan perbanyakan tanaman secara aseptik dan kontrol yang lebih baik atas pertumbuhan mereka dengan melakukan 4 tahapan, yaitu yang pertama buat media tumbuh dengan agar, yang kedua inisiasi atau pengambilan eksplan. Nah, jangan lupa karena bersifat aseptik, maka eksplan dan alat lainnya harus disteril ya. Tahap ketiga yaitu multiplikasi, yaitu potongan eksplan akan ditanam ke media yang disiapkan dan nantinya akan berkembang menjadi kalus. Lalu dipindahkan ke media baru menjadi plantlet, lalu dipindahkan ke medium tanah, dan akan beradaptasi di tahapan aklimatasi sebelum dipindahkan ke lingkungan luar. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Saya meminta maaf juga jika ada kesalahan kata atau ketidakketepatan kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.